Adik-adik manis, masih semangat gak memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, kita memuji Tuhan, mari kita bergembira. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak manis sudah sedia duduk manis Tuhan di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Pelkat pagi hari ini. Berkati adik-adik manis Tuhan, berkati para kakak layan, berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Adik-adik manis, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita Selin yang akan menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita dengarkan yuk. Shalom teman-teman, hari ini Selin mau berbagi sedikit cerita. Selin bersyukur kepada Tuhan memiliki 3 orang adik, yaitu Caca. Shalom teman-teman. Lexa. Teman-teman. Dan adik bayi yang baru lahir bernama Claudia. Shalom teman-teman. Kadang-kadang Selin bisa bertengkar dengan Caca dan Lexa, tapi Selin sayang sama adik-adik Selin. Teman-teman harus sayang sama adik maupun kakaknya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Selin untuk kesaksiannya yang sudah diberikan pada hari ini. Untuk adik-adik yang lain, kakak-kakak lain tunggu ya seperti Selin. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi Senang Ku Baca Alkitab. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami ada saat ini oleh karena berkat kasih-Mu kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan untuk berbicara pada kami Tuhan, agar apa yang kami baca, kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yesaya pasalnya yang ke-56, ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang menyatakan, dengan judul perikop, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang dari sana keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan,
kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng. Tentunya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik pernah nggak berada pada suatu tempat yang sangat memerlukan atau pertolongan dari orang lain? Nah contohnya kalau di rumah adik-adik ya, kita ingin mengambil sesuatu tapi tidak bisa sendiri, pasti membutuhkan pertolongan. Nah pertolongan itu bisa kita minta baik kepada orang tua kita, papa mama kita, atau kepada kakak yang ada di rumah. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini pun menceritakan bahwa bangsa Israel ketika itu mereka dihukum oleh Tuhan Yesus sehingga mereka dibuang ke tanah Babel. Nah, kita tahu tanah Babel ialah tanah pembuangan ya adik-adik, yang pada saat itu keadaan di tanah Babel itu sangat-sangat buruk sekali di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel dibuang ke tanah Babel karena apa adik-adik? Bangsa Israel tidak mau taat dan setia kepada Tuhan. Perilaku mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mereka tidak percaya dengan kebesaran kuasa dari Tuhan, sehingga Tuhan Yesus menghukum bangsa Israel. Nah, ketika itu bangsa Israel adik-adik tidak bisa bebas seperti di negeri asal mereka, karena mereka berada di negeri orang asing. Nah, oleh sebab itu adik-adik, dalam keberadaan mereka yang sangat sulit, bangsa Israel meminta pertolongan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu melalui Nabi Yesaya Allah menyampaikan ada beberapa pesan ya adik-adik ya. Nah, jadi Allah melalui Nabi Yesaya ingin menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan. Nah, apa saja adik-adik pesan yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya untuk bangsa Israel? Nah, salah satunya taat dan setia. Jadi bangsa Israel, Tuhan meminta kembali taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adik-adik, bangsa Israel harus percaya bahwa Tuhan Yesus saja yang sanggup, yang bisa untuk menyelamatkan kita semua. Bukan hanya bangsa Israel ya adik-adik ya, tapi semua umat yang ada di dunia ini, hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Nah, yang ketiga adik-adik, kita akan mendapat upah yang besar dari Tuhan Yesus. Nah, apa itu adik-adik? Keselamatan yang sejati dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi walaupun bangsa Israel pada saat itu dihukum oleh Tuhan Yesus, tetapi dengan catatan Allah tetap menyertai bangsa Israel dan tetap melindungi bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel diminta oleh Tuhan Yesus melalui Nabi Yesaya agar kembali berperilaku yang baik, taat dan patuh kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik yang manis sudah bisa berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Nah, harus bisa adik-adik ya, contohnya hal kecil yang di rumah, membantu orang tuanya, menjaga adiknya
Itu adalah salah satu perilaku taat dan setia kepada Tuhan. Ya, dan lagi dengar-dengaran, tidak boleh bantah kepada orang tua ya Dedek ya. Nah kemudian yang terutama Dedek, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena sampai saat ini, kalaupun keadaan kita kadang-kadang sering membuat Tuhan Yesus tidak setia, kita kadang-kadang melawan dengan kehendaknya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap setia kepada kita dan kepada adik-adik sekalian. Buktinya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan berkat oleh Tuhan. Itu semua adalah kasih Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu adik-adik ya, pesan dari Nabi Yesaya untuk bangsa Israel termasuk bagi kita semua, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan saja adik-adik yang sanggup untuk menyelamatkan kita seluruh umat manusia. Yang ketiga, ada upah yang besar dari Tuhan, yaitu keselamatan yang sejati dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kiranya kita semua menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu menjadi taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu apa Kak Sofi? Untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan adik-adik, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia memberkati kita. Jadi saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, melalui doa syafaat ini kami mohon berkatilah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat. Berkati juga anak bangsa ini ya Tuhan, dengan kecerdasan dan kepandaian yang datang daripadamu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, negara yang kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat GBIB Efata Guntung Payung. Tuhan Yesus, sekian lama Tuhan kami belum bisa beribadah secara tatap muka di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kerinduan dan harapan kami Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini dengan tatap muka Tuhan. Itu kerinduan dan harapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami, Pendeta Yosef Bates Rakut Tuhan, sebagai pendeta di tempat ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas beliau Tuhan, di dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bahkan bagi para diaken, penatua Tuhan, bahkan unit-unit misioner Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah, menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Bahkan Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka boleh sehat seperti sedia kala Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami Tuhan,
hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam rangkaian syafaat kami Bapa, kami mau berdoa bagi adik-adik layan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau tumbuh kembangkan mereka menjadi anak-anak yang setia, patuh kepada orang tua, saudara mereka lebih tua, terlebih-lebih Tuhan kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan itu bersama adik-adik lain kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kesehatan bagi anak-anak kami sekalian ya Bapa, agar mereka boleh selalu senantiasa Tuhan Yesus hadir bersekutu dalam ibadah PLKPA. Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami berdoa bagi kami para pelayan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa. Engkau sertai dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu berada di dalam kehidupan kami dan di setiap langkah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampunkan Tuhan segala salah dosa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami serahkan seluruh pengharapan serta permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan sempurnakan doa kami ya Bapa, seperti doa yang sudah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena persembahan syukur. Persembahannya siapkan adik-adik. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pelebaran gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak Layan mau memberikan tugas untuk adik-adik di rumah ya Kak Sony, Kak Mandi. Nah, tugasnya adik-adik di rumah membuat pembatas Alkitab. Nah, mungkin dari karton atau dari apa ya Kak Sony? Dari kertas origami ya, bisa. Nanti minta tolong sama mama dibantu, atau sama kakak, atau juga sama bapak yang ada di rumah ya. Nah, di situ nanti adik-adik menulis, aku mau menjadi anak Tuhan yang setia dan taat. Bisa kan adik-adik? Coba kita ulang sekali lagi yuk Kak Sony, Kak Mahdit. Aku mau menjadi anak Tuhan yang setia dan taat. Nah, kalau sudah selesai, nanti pembatasnya itu dikirim ke Videonya. ya, nanti kami tampilkan di minggu-minggu selanjutnya. Bisa kan adik-adik? Bisa dong Kakak. Harus semangat, Harus ya. ada kreativitas ya adik. Dan mohon dukungan dari orang tua. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan bernyanyi Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa yang baik, atas semua penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami dengar dan kami terima melalui ibadah kami, boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan Engkau membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin.